negara Jerman, negara tersosial, sosial banget, terus negara teraman di dunia, biaya pendidikan murah banget dan lebih murah daripada di Indonesia. Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Pandemi COVID-19 yang belum selesai. Tapi juga semoga kita selalu semangat, selalu produktif, dan pastinya selalu aktif nih untuk mengejar mimpi dan cita-cita yang kita punya. Nah, spesial banget, kali ini aku bakal ngobrol sama temen SMA aku. Jadi aku sudah lama banget ya nggak ketemu, bahkan udah lama nggak pernah ngobrol. Tapi aku tuh selalu sering sih ngeliat instastory dia, ya aktivitas dia. Jadi meskipun tidak ada kata-kata, selalu memantau dari jauh gitu guys. Jadi ini ada teman aku, teman SMA, sekarang dia itu tinggal di Jerman dan sudah cukup lama. Aku tuh penasaran banget nih sama dia, soalnya kayak iya ya, udah cukup lama di sana gitu. Terus apa aja sih kesibukannya gitu, aku pengen tahu. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin kita sapa dulu. Ada Putri Titi, atau yang biasanya disapanya Titi aja ya. Hai. Di SMA ya, di SMA ya. Hai Tiwi, apa kabar? Baik, kamu Oh sehat? my God. Iya, aku sehat. Kamu juga kan? Ya, jadi Titi hari ini hari terakhir isoman ya? Hari ini ya. Jadi, tapi aku masih ada gejala, jadi ntar kalau misalkan lagi record terus batuk-batuk, maafin ya. Nggak apa-apa, tapi semoga selalu sehat ya nanti abis ini. Amin, amin. Kemarin kamu juga kena COVID kan? Iya, tapi kalau Sekarang aku udah kebetulan enakan. gejalanya, aku kayak gejalanya cuma 3 hari gitu, nggak enak badan, abis gitu udah aja di rumah. Karena saking santainya dan aku baik-baik aja, aku malah gabut gitu loh, bosen pengen cepat keluar. Aku udah 2 minggu dong, dan hari ini tuh tepat 2 minggu dan baru boleh keluar karena gejalanya udah baru hilang. Dan itu parah banget sih kalau 2 minggu cuman diem di rumah terus. Aku tahu rasanya. Iya sih, pasti gabut banget. Tapi ini dong, kamu boleh cerita dulu deh aktivitas kamu ya saat ini, sibuk apa aja sih, kerja di mana, atau apa yang ya lagi kamu fokusin gitu. Um, aku di sini sekarang aku kerja di 2 tempat dan lanjut kuliah lagi. Aku kerja di nursing home, apa sih, di panti jompo, dan kerja di sama orang cacat. Tapi bukan cacat itu dibedain, ada cacat mental dan cacat fisik. Aku kerjanya sama orang-orang cacat fisik. Mentalnya normal, cuman fisiknya doang cacat. Dan aku ngambil kuliah lagi di bidang yang berbeda gitu. Sekarang sibuknya itu. Wow, keren ya kuliah terus. Tapi boleh cerita dulu deh awal mula kamu, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jerman dan tinggal lama di sana sampai hari ini? Awal mulanya gimana sih ceritanya, Ti? Oh my God, it's so funny story actually. Jadi dari dulu tuh, dari kecil aku pingin ngerasain tinggal di luar negeri, pingin belajar ya gimana kultur luar negeri. Soalnya kan kita tahu luar negeri itu cuma dari movie kan, kayak orang-orangnya crazy, terus kayak ya beda banget lah lifestyle-nya kayak di Indonesia gitu kan. Emang dari dulu pingin ke luar negeri. Terus setelah selesai SMA aku ngajuin juga beasiswa gitu ke Jepang, ke New Zealand, bla bla bla. Dan sebenarnya pingin banget ke Amerika, cuman karena orang tua aku bilang, atau orang tua aku nggak setuju kalau aku ke Amerika, soalnya negaranya nggak aman, setiap orang bisa punya senjata api, dan lain-lain, rasisnya tinggi juga. Jadi itu tuh funny story banget. Jadi kayak papa aku tuh nyari research 1 bulan, bener-bener research ke negara mana yang aku boleh pergi gitu. Apalagi aku kan cewek, anak cewek gitu ya waktu itu, dan masih muda banget, masih 17 tahun waktu itu. Terus akhirnya dia menemukan lah negara Jerman, negara tersosial, sosial banget.
terus negara teraman di dunia, biaya pendidikan murah banget dan lebih murah daripada di Indonesia bahkan. Wow. Dan ada fasilitas kesehatan yang di-cover benar-benar 100% dan emang jadi dia bakalan ngebolehin aku pergi ke satu negara, itu ya negara Jerman. Satu, negaranya murah untuk pendidikan, dan dua, keamanannya sangat sangat aman lah istilahnya, apalagi buat anak cewek ya. Gitu. Terus jadilah aku ke Jerman. Sebenarnya awalnya nggak ada kepikiran sama sekali dan nggak tahu gitu Jerman letaknya di mana, tahu di Eropa tapi letaknya aja aku nggak tahu, bahasanya nggak tahu ya. Panik sih. Nah, terus kamu ke Jerman ini perlu preparation nggak sih? Kamu belajar bahasanya dulu. Kan kita waktu SMA belajar bahasa Jerman juga kan? Di sekolah, apa masih lanjut nih benar-benar sama kursusnya juga baru ke sana gitu. Terus first impression kamu pas datang tuh gimana gitu? Jadi like I said before gitu, aku tuh nggak pernah ngebayangin bakalan ke Jerman ya. Jadi waktu di kuliahan, waktu di SMA itu ada tiga tahun kan bahasa Jerman. Dalam 3 tahun itu aku cuman bisa ngomong apa sih? Dadah, so tschüss, maaf, Entschuldigung, sama eins, zwei, drei, 1, 2, 3 selama 3 tahun gitu. Dan aku nggak pernah mau gitu belajar bahasa Jerman, soalnya kan complicated banget ya. Terus akhirnya pas orang tua aku nge-research ke negara mana aku boleh pergi, dari situlah pas selesai SMA, orang-orang kan pada cari kuliah di Indo. Aku fokus 1 tahun itu benar intensif belajar bahasa Jerman. Dan setelah 1 tahun pun belajar intensif bahasa Jerman itu tuh belum cukup gitu. Ketika kamu udah di sini, ternyata bahasanya emang complicated gitu. Aku baru bisa benar-benar ngomong bahasa Jerman itu setelah 3-4 tahun di sini. Terus tadi pertanyaan kamu apa lagi? First impression. Apa kaget, apa langsung terpukau, apa kayak wow, amazing, atau ya ampun gitu, gimana sih? Itu sih ya, semuanya tuh campur aduk banget. Waktu pertama kali landing di Jerman itu kayak ya amazed banget sama infrastrukturnya yang rapi, nggak ada sampah sedikit pun, yang setiap 2 meter itu ada tempat sampah biar orang-orang yang ngebuang sampah itu di tempat sampah. Terus orangnya taat banget dengan aturan, kayak kalaupun belanja kayak gitu, mereka tuh apa sih, ngebuat barisannya tuh bener-bener rapi. Terus orang-orangnya on time, karena di sini train, bus, public transportation-nya tuh kayak on time terus, jadi nggak ada alasan kamu buat ngaret ataupun kayak gitu. Itu sih yang first impression aku tuh yang wow banget. Tapi gimana ya, karena kita udah biasa ya orang Indonesia gitu yang ramah, selalu senyum, terus kayaknya hidupnya enteng banget gitu, easy. Terus di sini tuh orang-orangnya serius banget, nggak pernah senyum. Jadi perasaannya tuh campur aduk banget lah, apalagi awal-awal gitu di sini. Itu kacau deh, kacau. Pingin setelah seminggu apa 2 minggu gitu, aku pingin balik lagi karena kayak nggak kuat gitu sama orang-orangnya. Oh, karena dingin gitu ya. Jadi kita tuh kayak nggak punya temen gitu, atau kayak kesepian lah ya. Iya, apalagi orang Jerman ya, mereka kan bukan membudayakan, mereka bangga akan bahasanya sendiri. Ketika kamu datang, nggak bisa ngomong bahasanya gitu, kadang mereka nggak ngejawab pertanyaan kamu. Kayak, kamu tuh datang ke negara saya, ya kamu harusnya udah belajar dan harus bisa berbahasa-bahasa saya gitu. Jadi awal-awal tuh bener-bener kesusahan banget. Dalam komunikasi juga kayak gitu, karena nggak semua orang juga bisa bahasa Inggris di sini ya. Di kota-kota besar iya, tapi nggak semua orang bakalan
mau ngejawab pertanyaan kamu dalam bahasa Inggris kayak gitu. Hmm. Terus ya orang-orangnya dingin banget. Awal-awal itu susah banget juga cari klik biar cari dapet temen kayak gitu. Ya, kangen banget orang Indonesia. Iya. Nah, akhirnya nih kamu kan kuliah di Jerman. Jurusan apa sih yang kamu ambil dan kenapa memilih itu? Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan di Jerman nih. Jadi, sebelum sekarang aku ngambil sekarang tuh kuliah. Dulu itu sebelum aku ngambil kuliah itu aku ngambil Ausbildung. Nah, di Jerman itu jadi pemerintahnya tuh kayak ngefasilitasin rakyat penduduknya atau eh, apa sih dibilangnya rakyat-rakyat ya ya? Warga ya. Iya, ya warga negaranya Pemilik. gitu. Ha-ha. Jadi kamu setelah selesai sekolah itu, kamu bisa langsung ambil universitas atau kamu ngambil Ausbildung. Ausbildung itu kayak kamu kerja di satu perusahaan 50% dan 50% lainnya kamu sekolah gitu. Dan kamu dibiayain dari si perusahaan ini. Jadi tingkatannya tuh jadi kalau misalkan kamu kuliah, aduh gimana sih ngejelasinnya ya? Rada susah nih. Eh, jadi pokoknya kamu nggak mesti kuliah untuk ngedapetin posisi yang bagus. Jadi kamu bisa juga dengan Ausbildung itu dapetin posisi yang bagus dan gaji yang bagus juga gitu. Em, jadi sebelum aku kuliah sekarang ini, dulu aku ngambil kesehatan, bidang kesehatan di Ausbildung itu. Jadi aku kerja sambil sekolah juga. Nah, berjalan seiring berjalannya waktu, kayaknya aku pingin belajar hal-hal yang baru dengan apalagi sekarang teknologi yang semakin apa namanya semakin enwickled. Aduh, aku nggak bisa bahasa karena bahasa kalau ngomong di sini itu sehari-hari dicampur-campur ya. Jadi sebagian kata-kata bahasa Indonesia tuh udah hilang. Wah, saking pendalamannya. Itu kan lagian kita lulus SMA aja 2012. Ini udah Iya, 2022, udah 10 tahun yang lalu, ya kan? iya. Terus parahnya tuh kita kalau di sini, aku juga banyak teman orang Indonesia di sini. Jadi kalau ngomong itu dicampur-campur gitu loh, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jerman dalam satu kalimat. Jadi banyak juga sih kalimat-kalimat Indonesia yang gampang gitu. Aku udah lupa. Kadang suka kesel sendiri gitu. Oh ya, sorry, jadi jadi ini kemana-mana. Nggak apa-apa. Oh, jadi waktu itu Eh, dan sekarang aku ngambil kuliah bisnis teknologi karena aku pingin belajar lebih banyak tentang IT, tentang perkembangan. Apalagi sekarang kayak ada Meta, kayak Facebook lebih apa sih berkembang dengan IT kayak gitu kayak kehidupan kita sekarang udah nggak bisa dijauhin dan nggak bisa hidup tanpa IT lah istilahnya. Jadi sekarang aku lagi kuliah ambil itu. berarti ini masuknya S1 ya? Atau S2? Enggak S1 ya. Soalnya aku ambil bidang yang berbeda kan. Oh, Kalau iya, jadi S1-nya 2 kali ya, Tia? enggak sih kalau Ausbildung mungkin di setarakannya enggak bachelor tapi kayak kalau di Indonesia tuh kayak D D3 kali ya, diplom gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Masih ada nggak sih? Ada D1, D2, D3. Baru S1, S2, S3. Iya, kayak gitulah. Oke. Ausbildung tuh kayak gitu. Nah, kalau kamu kan awalnya itu tadi ya, sempat ngerasa kayak pengen balik lagi seminggu 2 minggu setelah di Jerman. Akhirnya apa yang membuat kamu malah jadi sekarang udah ke tahun ke-10 nih tinggal di Jerman? Iya parah banget ya. Hmm, apa sih ya? Mungkin karena aku orangnya nggak mau give up so easily gitu ya. Maksudnya apa yang aku udah mulai, aku pingin bangun gitu. Terus emang segala apapun ya ketika kita memulai dari awal itu pasti susah kan. Jadi
aku mencoba sabar, mencoba mendalami bahasanya, mencoba mendalami kulturnya. Ternyata banyak kok poin-poin juga yang sangat-sangat berguna buat aku ketika aku tinggal di luar zona nyaman aku gitu. Kayak kamu lebih apa ya namanya? em, lebih mandiri, cara berpikir kamu lebih beda. Kayak banyak juga kok poin-poin yang kamu dapat ketika kamu ya tinggal di luar zona nyaman kamu. Dan aku banyak belajar kayak yang aku bilang tadi, dari on time-nya, kejujurannya, orang-orangnya jujur di sini. Terus ketika kamu kerja itu kamu beneran harus fokus sama kerjaan. Terus responsibility-nya kayak gitu sih. Terus dalam beberapa tahun aku banyak belajar dan ya pingin pingin apa sih namanya? Pingin bukan mengajukan, Mengupgrade, apa sih namanya? meningkatkan. Bukan. Ya, meningkatkan kayak buat pribadi aku sendiri juga untuk kedepannya kayak gitu. Terus ya. Tapi jangan salah, aku tetap mau pulang kok ke Indonesia. Iya, tapi berarti kamu ini di Jerman tinggalnya di mana? Aku di Hamburg, itu Oh, deket sama Berlin. pernah pindah nggak sih atau dari 2012 stay di sana aja, Ti? Mm-mm-mm. Eh, aku udah pernah di Berlin, aku udah pernah di Stuttgart, itu di selatannya. Aku udah pernah di Dortmund, di hampir di tengah-tengahnya lah. Udah beberapa, cuman nggak tahu lebih seret di Hamburg, mungkin karena setiap kota di Jerman itu punya keunikannya masing-masing kan. Terus di Hamburg itu lebih kayak ada sungainya, ada hafennya, ada kayak jadi kayak jatuhnya kayak lebih ke Bandung gitu. Mungkin kayak Oh, ngerasa oh iya ya kayak kota aku sendiri juga gitu di Indonesia di Bandung. Jadi lebih nyaman di sini dan sekarang aku udah 6 tahun di Hamburg. Mhm. wah, lumayan ya. Tapi berarti kamu juga udah sering jalan-jalan dong? Atau nggak cuma di Jerman nih, ke Europe juga gitu main? Karena deketan kan kalau di itu. Iya, karena posisi geografis Eropa itu saling berdekatan kan ya. Iya, jadi kalau ada kesempatan, kalau ada libur, ada uang lebih, pasti main ke negara lain. Aku sih lebih lebih sukanya ke negara-negara yang anget ya, Mm-mm. karena karena di Jerman itu dingin banget, jadi Oh ya. kayaknya butuh aja matahari, kehangatan gitu. Terus tahu nggak sih kayak eh, di mana letak matahari lebih banyak bersinar itu ngaruhin kayak ke sifat orang-orangnya. Jadi kayak negara-negara yang lebih banyak mataharinya tuh lebih ramah daripada negara-negara yang kurang matahari. Oh ya. Berarti di Serius. Indonesia ini banyak matahari ramah-ramah semua ya. Maka dari itu, percaya nggak percaya, parah banget sih ternyata matahari itu impact-nya banyak banget ke kehidupan kita loh. Kayak Wah. wow banget. Mm-mm. Tapi berarti kamu udah kemana aja sih? Boleh dong disebutin ke berapa negara, terus tempat-tempat yang amazing banget menurut kamu dan menarik gitu kalau ya aku atau teman-teman yang nonton juga bisa main ke sana. Hmm, aku kemana ya? Paling ke Itali, ke Prancis, ya negara-negara yang deket-deket Jerman aja, Spanyol, Belanda. Kalau yang menurut aku pribadi yang paling aku suka itu kemana? Ke Belanda, soalnya Belanda koloni kita Oh. ya. Di Belanda itu banyak banget makanan Indonesia. Even di supermarketnya itu tuh ada kayak sate, bakmi, bakpao, kayak banyak banget produk Indonesia. Jadi kalau ke Belanda itu ngerasa kayak, balik ke Indonesia gitu. Terus ketemu banyak orang Indonesia. Terus banyak banget museum, sorry, banyak banget museum-museum kayak bekas-bekas sejarah yang
di Indonesia udah nggak diurus, di sini tuh di museumin, ditata rapi, kayak ya gitu. Wow. Gitu. Tapi setiap negara pastilah punya keindahannya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Terus ya sejauh ini so far sih favorit masih Belanda. Ya ampun, aku juga tahu nggak sih, kalau ditanya negara yang paling bikin aku penasaran, pengen datang, aku tuh pengen banget datang ke Belanda loh. Karena ya, iya wisatanya juga oke, terus kan ada keterikatan soal sejarah, museumnya juga banyak, terus orangnya juga tinggi-tinggi gitu kan, ya nggak sih, orang-orang Belanda tinggi-tinggi. Terus aku juga ini Bener. suka nonton MMA, tahu nggak sih yang tinju bebas gitu, terus yang ngefans juga tuh sama atlet Belanda tuh. Jadi ya pengen main lah ke sana. Ya bener banget kayak beneran loh orang Belanda itu orang tertinggi di dunia. Jadi Mm-mm. laki-lakinya juga pada tinggi-tinggi banget Mm-mm. dibandingin negara lain. Terus karena kita ada masalah sejarah juga ya Mm-mm. dari Belanda sama Indonesia. Mm-mm. Dan kalau orang Indonesia datang ke Belanda tuh orang-orang Belanda tuh ramah banget, menyanjung kita tuh benar-benar baik banget karena Wah, sejarah kita ya. Mm-mm. Ya main semoga dong ya ke sini. someday aku bisa ke sana. Tapi Put, sebenarnya ya kalau misalnya kan kamu udah keliling ke Spanyol, ke Prancis, ke Belanda juga, ke Italia gitu. Sebenarnya untuk traveling di sekitar Eropa itu mahal nggak sih? Semahal dari Indonesia ke Jerman nggak? Oh, itu tuh ya. Heeh. Karena orang-orang juga suka ngeliat di story aku atau di Mm-mm. Instagram aku, wih banyak banget sih duitnya gitu kerja di Jerman, bisa traveling selalu ke sini ke sana gitu. Enggak, Bun, sebenarnya em, karena dibilangin letak geografis Eropa itu saling berdekatan kan, jadi sebenarnya harga tiketnya itu jangan di-compare kalau dari Indonesia, pasti kalau dari Indonesia kan itu jauh banget ya. Mm-mm. Kalau di Jerman itu kalau kamu emang beneran mau holiday yang benar-benar murah itu bisa, asal kamu niat terus ngekorbanin waktu kamu. Kayak setiap aku pergi holiday itu aku selalu kayak ngasih budget gitu loh, berapa banyak yang boleh aku keluarin. Dan buat tiket sendiri back then sih ya, ketika harga-harga bahan bakar belum semahal kayak sekarang, itu ada pesawat namanya Ryanair, dia itu selalu ngasih promosi untuk pergi ke negara lain, ke England, ke Poland, ke pokoknya sekitar Eropa. Itu tuh satu tiket itu, bahkan aku pernah ke Itali, cuman bayar perginya, cuman bayar 3 euro. Kamu bayangin nggak? 3 3 euro euro berarti sekitar, dikali 15, 50 ribu. wow, murah Iya, banget. banget. Terus tapi kayak promosi-promosi kayak gitu tuh cepet cepet habisnya ya. Terus kayak kalau misalkan harga tiket murah kayak gitu, kayak kamu dibatasin cuman boleh bawa barang 6 kilo atau kayak gitu, tapi whatever gitu, yang penting kan kamu pingin ngelihat negaranya gitu ya, nggak mau juga bawa traveling bawa bawa banyak barang gitu kan. Terus kalau kamu emang pinter apa nyari kesempatannya, terus emang niat, kamu tuh bisa traveling di Eropa kayak under 100 euro tuh bisa untuk tiket doang ya. Jadi sebenarnya Dan terjangkau ya untuk traveling di terjangkau Eropa. banget. Orang tuh mikirnya, kalau traveling di Eropa tuh harus mahal. Enggak. Hmm. Sebenarnya kalau kamu niat nyari, Hmm. mantengin laptop mulu, Hmm. terus eh, niat searching-searching, itu tuh bisa beneran kayak di bawah 1,5 juta untuk traveling itu. Enaknya itu sih ya, Wow. tinggal di Eropa enaknya itu. Mhm. Hmm. Aduh, jadi penasaran nih. Semoga lah ya kapan-kapan aku bisa untuk pergi ke sana. Tapi nikmat Ya, ya. sini main ke kamu. Mm-mm. Ntar tinggal di aku tunjukin. Iya sih. Tapi kalau ngomongin soal biaya hidup ya, tinggal di Jerman itu sebetulnya boros nggak sih? Ngabisin banyak uang nggak sih? Atau ya standar aja?
Aku malah mungkin ini sih dari aku pribadi sih ya. Malah menurut aku biaya di Jerman itu make sense daripada di Indonesia. Kayak di Indonesia tuh gaji, nggak tahu sih gaji KPR sekarang berapa sih UMR standarnya ya, di Indonesia? Ya, UMR. tergantung sih, tergantung daerah. Kalau misalnya di Bandung kayak 3,5 juta ya kalau nggak salah, atau Hmm. 3,7, ya sekitar segitu. Di Jakarta 4 juta, 5 juta, 4 jutaan kayaknya, gitu deh. Iya, tapi kan di Jakarta juga biaya hidupnya juga lebih mahal kan ya. Mhm. Nah, aku tuh kadang nggak mikir gitu ya, kadang nggak mikir. Aku tuh kadang nggak habis pikir aja gitu. Di Indonesia dengan gaji 3 juta misalkan di Bandung nih. Mhm. Sedangkan harga sembako aja berapa sih sekali kamu masak? Nggak mungkin kurang dari 100.000, iya nggak sih? Eh, Tergantung juga masaknya apa sih. Cuman ya lumayan lah Iya ya, sih. kan ada beras, ada minyak, ada segala macem lah. Mm-mm. Mm-mm. Mhm. Kayak kemarin aja aku ngeliat kayak ada yang ngepost harga minyak itu harganya 40.000 lah, let's say sekarang. Oh, Ya nggak sih? emang sekarang lagi ini sih, lagi jarang tuh minyak harganya cukup melambung, tapi banyak juga program dari pemerintah. Ya, ya biasalah. Emang iya lagi mahal sih kalau soal minyak. Ngikutin ya berarti ya, meskipun jauh di Iya, Jerman mengikuti perkembangan. ya dong, gila. Tetap aja ya Indonesia Mhm. tanah kelahiran gue. Em, di Kalau di Jerman itu kayak kamu gaji sama biaya hidup itu murah sebenarnya kalau kamu nggak banyak makan di luar ya. Kalau Mhm. kamu lebih banyak makan masak sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kamu bisa nabung lumayan juga gitu. Biaya hidupnya tergantung kayak di Indonesia juga gimana kamu tinggalnya. Kalau misalkan kamu tinggal di ibu kota ya harganya lebih mahal gitu. Terus kalau di Hamburg sih standar kayak tergantung kamu mau tinggal di mana ya, di daerah mana juga. Kayak ada daerah yang real estate, ada daerah yang biasa aja, daerah ujung-ujung gitu. Nah, kalau aku tinggal di daerah yang lumayan rada jauh dari kota, jadi harga apartemen aku tuh masih kehitung murah gitu buat Hmm. buat ukuran Jerman. Aku bayar per bulan apartemen itu cuma 350 euro. Atau Tapi aku berapa ya? Kok 350 euro dikali 15 euro, 15.000, berapa tuh? 8 juta? Oh, oke. Tapi ya di sana Enggak, 7 juga, juta. eh, tapi di sana juga kan maksudnya penghasilan atau gajinya juga besar kan? Iya, dibandingkan di Em, Indonesia gitu. iya, jangan dibandingin. Tergantung kamu, kerjaan kamu apa sih. Cuman ya pokoknya make sense lah. Maksudnya cukup lah gitu. Gimana gimana ya gimana gaya hidup kamu juga gitu. Kalau kalau buat aku sih cukup banget. Kadang kamu masih bisa nabung, kamu masih bisa pergi eh, apa namanya vacation. Iya, Ya, tapi kalau di sana ada UMR gitu nggak sih? Dan iya, berapa? iya, 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 iya. Sama kayak di Indonesia, di setiap beda juga di setiap kota beda UMR-nya Kalau di gitu. Hamburg, Di Hamburg kayaknya eh, UMR-nya itu jadi kita hitungannya per jam ya. Kayaknya paling kecil itu nggak boleh di bawah 10 euro 50 sen per jam. Kayaknya tahun ini malah 11 euro per jam. Itu paling kecil gitu. Tapi tergantung ya, tergantung kamu kerja di mana, balik lagi gitu. Kayak tingkat pendidikan kamu apa, level kamu berapa, terus berapa tahun kamu udah mengabdi di bidang ini atau di perusahaan ini. Itu kan ada poin-poinnya juga ya. Jadi semakin kamu lama di bidang ini, semakin kamu udah banyak pengalaman, semakin kamu apa ngikutin apa seminar-seminar kayak gitu, itu juga diperhitungkan di sini. Gitu. Terus enaknya juga di sini kalau kamu eh, kerja lembur kayak gitu dihitung per jam dan apa belum lagi ada tunjangan malam, tunjangan makan ini itu gitu. Jadi itu sih yang ngebuat
kelihatan lebih besarnya ya, mungkin.